Bismillah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahabatihi wa atba'ihi al-kiram wa ummatihi alladzina tamassakuna bi syari'atil Islam ila akhir zaman. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ilma ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'an wa 'amalan salihan wa rizqan thayyiban. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tasma' wa min du'a'in la yusma' wa min ha'ula'il arba'. وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. آمين. أبنائي الطلبة وبناتي الطالبات الأعزة بالله. Pada subuh hari ini kita mengisi pengajian Al-Mukarram Antaguruta karena beliau sekarang ini menghadiri undangan Badan Amil Zakat Nasional di Palopo, ya, beserta rombongan. Ya, semoga saja beliau dan rombongan senantiasa dalam lindungan Yang Maha Kuasa. Di dalam berkhidmat di jalan Allah. Ya. Beliau titipkan amanah kepada kami untuk mengisi pengajiannya subuh hari ini. Kita akan melihat lanjutan pengajian yang berbicara tentang fadilah Syahrul Rajab, fadilah Syahri Rajab, keutamaan bulan Rajab. Sebagaimana sebelumnya sudah pernah diulas bahwa Rajab ini tidak dipungkiri dan semua ulama sepakat kecuali ulama yang tidak teridentifikasi. Andai kata itu ada yang mengingkari kemuliaan bulan Rajab. Di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah ini sangat-sangat masyhur. Ya. Kenapa? Dalam hadis yang menerjemahkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Taubah, potongan ayat yang mengatakan minha arba'atul hurum. Ya. Setelah sebelumnya itu menyebutkan bahwa ada 12 bulan yang diciptakan oleh Allah, di antaranya ada 4 bulan yang dikenal dengan bulan-bulan haram. Lalu Rasulullah SAW ya menunjuk 4 bulan itu di dalam hadisnya karena Al-Quran tidak menyebutkannya.
maka hadis datang menyebutkannya. Ini namanya tafsirul ayat bil hadis. Yang empat itu 3 yang berturut-turut, 1 yang terpisah. Yang berturut-turut ini adalah Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Syahrullahi Al-Muharram. Bulan 11, bulan 12, bulan 1. Di antara deretan bulan-bulan Qamariyah. Lalu yang terpisah itu adalah Baina Jumadi wa Sya'ban. Ada bulan yang berada di antara Jumadil Akhirah dan Sya'ban. Bulan apa itu? Bulan Rajab. Rasul tidak langsung menyebut Rajab. Beliau memberi bahasa inisial yang sesungguhnya mempertegas bahwa yang dimaksud itu adalah Rajab, karena tidak ada lagi bulan antara Jumadil Akhirah dengan Sya'ban kecuali Rajab. Kalau disebutkan Rajab, ya boleh jadi orang mengira bahwa mungkin yang dimaksudkan oleh Rasulullah itu adalah Ramadan, lalu Rajab yang tersebut. Oleh karena ya, Ramadan yang selalu ditunggu tampil sebagai Ashhurul Hurum. Ya. Setelah disebutkan 3 sebelumnya, Ramadan belum muncul. Lalu disebutkan terpisah, dugaannya orang Ramadan. Tapi ternyata bukan itu yang dimaksudkan oleh Rasul. Sehingga dengan adanya mengatakan bulan yang diapit oleh bulan Sya'ban dan bulan Jumadil Akhirah, bulan Sya'ban dan bulan Jumadil Akhirah, maka sudah jelas. Nah, yang dimaksud itu adalah bulan Rajab. Ini lagi riskan seandainya dikatakan bulan yang diapit oleh Sya'ban dan Syawal, maka yang dimaksudkan itu adalah Ramadan. Namun tidak disebutkannya Ramadan di sini bukan berarti ya derajatnya Ramadan turun di bawah dari 4 bulan ini. Ya, itu tidak ya. Karena Ramadan tetap diposisikan sebagai Sayyidus Syuhur, pemimpinnya semua bulan. Sebagaimana hari Jumat itu dijuluki sebagai Sayyidul Ayyam, pemimpinnya semua hari. Ya, jadi posisi bulan Ramadan di antara semua bulan yang lain, ya seperti posisi hari Jumat di antara semua hari yang lain. Itu. Nah, dengan demikian, ya, Rajab ini terpilih satu di antara 4 bulan-bulan Muharram atau bulan-bulan yang dimuliakan, ya, Ashhurul Hurum. Nah, kemuliaannya apa? Di situ banyak dijelaskan oleh ulama. Di antaranya lanjutan pembahasan yang kita akan baca ini, saya melihat ini kutipan dari penjelasan Fadilatul Dr. Yusuf Al-Qardawi rahimahullah. Ini seorang intelektual kontemporer muslim yang banyak menulis sepanjang hayatnya. Ya, beliau ulama lintas era, usianya
ya 96 tahun, seusia dengan Al-Maghfurullah Antageruta Haji Abdurrahman Ahmad. Beliau ulama produktif, banyak menulis dan tulisannya itu dikonsumsi oleh seantero masyarakat muslim dunia. Sampai kita di Mangkoso ini banyak membaca bukunya, dan bahkan ada di antara buku-buku beliau itu dijadikan sebagai maddah di pengajian. Ya, ada Al-Ibadatu fil Islam, itu dibaca di Tonroi, dan dulu juga dibaca di sini. Tidak tahu apa kitab itu masih ada. Dan masih banyak kitab-kitabnya lain, terutama yang terkait dengan zakat. Ya. Kitabnya yang monumental itu adalah Fiqhuz Zakah, yang juga dulu adalah disertasinya ketika meraih gelar doktor di Darul Ulum kalau tidak salah, Jamiatul Qahirah, Mesir. Di sini beliau menyebutkan uridat katsirun minal ahadits allati tubayyinu anna fadla syahri Rajab fadlan kabira. Dijumpai banyak hadis yang menjelaskan tentang kemuliaan bulan Rajab dengan kemuliaan yang besar. Walam yasihha min hadhihi al-hadisi illa al-qalil, dan tidak ada hadis sahih ya di antara hadis-hadis ini kecuali hanya sedikit. Nah, jadi yang banyak itu beredar di postingan-postingan itu hadis dhaif dan bahkan hadis maudhu. Ya, hadis-hadis yang bermasalah dari segi sanad. Dan itu penelitiannya ulama al-mutaqaddimin, ya. Ketika bermasalah sanadnya, langsung tidak ada urusan dengan matanya. Ketika ada riwayat sanadnya bermasalah, maka penelitian sampai di situ, tidak lagi dilanjutkan bagaimana matanya. Nah, kalau sanadnya sudah ya, muttasil, bersambung, ya, kemudian juga diriwayatkan oleh orang-orang thiqat, terpercaya, adil, dhabit, dengan segala rukun-rukunnya, kemudian dilanjutkan lagi dengan penelitian matan. Jadi begitu tahapannya. Nah, ini hadis-hadis yang terkait dengan kemuliaan bulan Rajab. Bulan Rajab tidak diingkari kemuliaannya, namun hadis-hadis yang menjelaskan tentang kemuliaannya yang kerap kali kebablasan itu lebih dari yang semestinya, lebih dari yang semestinya. Tapi bukan persoalannya di situ. Yang persoalan adalah karena sanadnya itu munqati, dan bahkan ada yang sama sekali tidak ada sanadnya, ghairu warid. Kita katakan ghairu warid, tidak ada sama sekali sanadnya. Ini tidak pantas untuk dikatakan hadis. Karena hadis itu mesti ada sanadnya sampai kepada Rasulullah. Sekalipun ada di antaranya yang terputus, dan ada di antaranya yang bermasalah oleh karena rawinya itu tidak thiqah. Kalau sama sekali tidak ada sanadnya, maka itu bukan hadis, itu hanya ya, kabar burung. Sekalipun mungkin ya informasi yang disampaikan itu benar. Jadi sekalipun informasi yang disampaikan itu benar, kalau sesuai dengan ya kaidah-kaidah agama yang muktabar dan ada sandarannya dari dalil-dalil yang sahih. Namun sekali lagi tidak boleh dikatakan hadis.
Oleh karena tidak semua yang benar itu dari hadis. Sekalipun semua yang dari hadis itu pasti benar. Ya, semua yang dari hadis itu pasti benar. Tapi semua yang benar itu tidak selalu dijumpai dari hadis. ويجب التحري حول الأحاديث التي لا تنسب شيئا kizban ala Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan wajib untuk berhati-hati terhadap hadis-hadis yang tidak dinasabkan sedikit pun, la tunsabu syai'an, karena kizban ala Rasul sallallahu alaihi wasallam itu salah satu bentuk dusta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lam yasihha fi syahri Rajab syai'un illa annahu minal ashhuril hurum. Tidak sahih atau tidak benar pada bulan Rajab itu sedikit pun, kecuali Rajab itu hanyalah bulan-bulan haram allati dzakaraha Allah fi kitabihi minha arba'atul hurum. Surat At-Taubah al-ayah 36. Wahia Rajab wa Zulqa'dah wa Zulhijjah wal Muharram wahia ashhur mufaddalah. Walam yarid hadisun walam yarid hadisun sahih, tidak ada hadis sahih yakhussu Rajab bil fadli, yang mengkhususkan Rajab itu dengan kemuliaan. Jadi kalau disebutkan Rajab secara khusus, kata Al-Imam Al-Qardawi di sini, itu tidak dijumpai hadis seperti itu ya. Kalau secara khusus, fahadzal hadisu yufhamu minhu anna Rajab lahu fadlun. Hadis itu hanya dipahami bahwa Rajab itu memiliki kemuliaan. Apa kemuliaannya tidak disebutkan secara khusus. Tidak disebutkan secara khusus. Hanya disebutkan secara umum bahwa memiliki kemuliaan lebih dari bulan-bulan yang lain. Tapi apa? Tidak disebutkan. Beda Ramadan ya. Amma hadisu, adapun hadis yang mengatakan Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahru ummati. Rajab adalah bulannya Allah, Sya'ban adalah bulanku, kata Rasulullah. Menurut hadis ini, Ramadan adalah syahru ummati, bulannya umatku. Ya, ini juga sering dipopulerkan dan dalam kitab-kitab yang klasik yang tidak disertai dengan tahqiq, hadis ini banyak. Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahru ummati. Rajab itu adalah bulan Allah, Sya'ban itu bulannya Rasulullah, lalu Ramadan itu bulannya umatku, bulannya umat Rasulullah. Jadi kalau demikian orang memahami, oh yang termulia itu Rajab menyusul Sya'ban. Ramadan ini Ramadan ini yang paling rendah tingkatannya, karena tidak akan mungkin bisa dibandingkan antara umat Rasulullah dengan Rasul. Tidak akan mungkin. Sebaik-baik umat Nabi tidak akan mungkin bisa menyamai Nabi, apalagi melampaui Nabi. Terlebih lagi tidak akan mungkin bisa dibandingkan Rasulullah dengan Allah. Tidak akan mungkin. Semulia-mulia Rasulullah, tetap beliau adalah hamba. Jadi kesannya hadis ini yang paling top adalah bulan Rajab.
berikutnya Sya'ban, berikutnya Ramadan. Waduh, terbalik yang kita pahami. Terbalik yang kita pahami. Lalu bagaimana hadis ini? Bahwa hadisun munkarun wa dha'ifun jiddan. Ini menurut Al-Qardawi. Itu hadis munkar dan lemah sekali. Bal qala katsirun minal ulama innahu maudhu'. Dan bahkan ya, kebanyakan ulama mengatakan itu adalah hadis maudhu'. Yakni annahu makdzub, artinya ya, hadis itu makdzub, ya, didustakan. Falaysa lahu qimatun minan nahiyatil ilmiyah wala minan nahiyah ad-diniyah. Itu katanya tidak ada nilainya dari aspek ilmiah dan aspek ya, agama atau dakwah. Ini ya seringkali disampaikan. Namun anak-anakku semua, andai kata ya ini disampaikan oleh seorang dai atau ulama, maka tetap kita punya etika kepadanya. Nah, sekalipun kita tahu bahwa menurut penelitian atau hasil tahqiqnya ulama-ulama hadis, ya mengklaim hadis ini sangat-sangat bermasalah dari segi sanad dan matan. Namun etika seorang ilmu kepada orang yang lebih berilmu, nah, maka itu tetap harus terjaga. Ya, jangan engkau mengeritik orang dengan etika yang tidak etis. Nah, karena terus terang ini masih banyak disampaikan. Ini masih banyak disampaikan. Al-Qardawi rahimahullah di sini mengatakan hadisun munkar wa dha'ifun jiddan. Syekh Yusuf Al-Qardawi itu beliau ulama moderat, pemikirannya moderat, sekalipun dakwanya beliau itu ya sedikit militan, tapi di dalam memahami persoalan fikih beliau itu moderat. Makanya tidak heran kalau beliau itu mempopulerkan, termasuk ulama yang pertama mempopulerkan itu zakat profesi, ya zakat profesi. Dan itu disebutkan di dalam disertasinya. Yang pernah viral itu. Banyak yang menentangnya. Tapi beliau dengan pendekatan ya, teologisnya juga bagus. Ya, pendekatan ya dalil-dalilnya, ya, kemudian pendekatan ilmiahnya itu juga bagus ya. Sehingga lebih dominan menjadi rujukan masyarakat dunia kaum muslimin, termasuk kita di Indonesia. Wa kadzalika al-hadits al-ukhra allati ruwiyat fi fadilati syahr Rajab bi an man shalla kadza falahu kadza. Nah, demikian pula hadis-hadis yang diriwayatkan yang berbicara tentang kemuliaan bulan Rajab. Ya, bi anna man shalla kadza falahu kadza. Bahwasanya siapa yang salat begini maka dia dapatkan begini. Wa man istaghfara marratan falahu minal ajri kadza. Barang siapa yang beristighfar sekian kali maka dia dapatkan pahala seperti ini. Hadi kulluha mubalaghat. Ini semuanya hal-hal yang mubalaghat, ya, melampaui batas. Ya. Wa kulluha makdzubah. Nah ini wa kulluha makdzubah. Semuanya katanya itu didustakan. Wa min alamati kidbi hadil hadis, di antara tanda-tanda dusta yang ada di dalam hadis-hadis seperti ini, ma tashtamilu alaihi minal mubalaghati wat tahwilat, apa yang tercakup di dalamnya dari hal-hal yang
sifatnya melampaui batas, kebablasan. Wa qad qala al ulama, sungguh para ulama mengatakan annal wa'da bit sawabi al azimi ala amrin tafin awil wa'idi bil adzab syadid ala dambin saghir. Ya, kalau mau mengenali hadis-hadis yang diragukan syaratnya itu ketika ada amalan sedikit lalu menjanjikan fadilah yang luar biasa, ataukah ada dosa sedikit menjanjikan azab yang luar biasa. Nah, ini kan tidak setimpal. Amalnya sedikit saja, pahalanya luar biasa. Lalu ada dosa sedikit saja, kemudian ancamannya luar biasa. Nah, periksa kalau begitu, karena itu adalah indikasi ya, ada yang tidak beres di situ. Apakah matanya ataukah sanadnya itu hadis bermasalah. Kama yakuluna masalan ala lisanin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana mereka itu ada mengatakan lalu disandarkan atas lisannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini persoalan kalau disandarkan pada lisan Nabi, di atas namakan hadis. Luqmatu fi batni ja'i' khairum min bina'i alfi jami'. Luqmatun fi batni jami' khairum min bina'i alfi jami'. Memberikan sesuap kepada orang yang lapar, sesuap sedekah kepada orang yang lapar masuk ke dalam perutnya, itu jauh lebih baik daripada membangun 1000 masjid. Coba, sesuap atau sepotong roti, sesuap nasi kuning, ataukah sebiji jalang kote. Sesuap itu, kalau satu jalang kote, sesuap itu kan. Tapi terlalu hebat engkau kalau satu jalang kote satu kali suap. Terlalu hebat. Berarti kalau sebiji jalang kote itu sudah lebih dari sesuap. Ini sesuap saja. Kalau ada orang lapar, engkau berikan jalang kote, sudah lebih itu. Menurut hadis ini pahalanya lebih baik daripada membangun 1000 masjid. Masuk akal tidak itu? Nah, itu contoh-contoh yang hadis-hadis bermasalah. Nah, ini kita diminta untuk mewaspadai. Nah, andai kata itu ada, ya. Yang berbicara tentang fadilah bulan Rajab secara khusus dominan hadis-hadis yang bersaudara dengan hadis yang demikian tadi. Nah, makanya kita harus kritis. Ya, kemuliaannya bulan Rajab diakui oleh semua ulama Sunni. Tidak ada yang mengingkari sedikit pun. Hanya saja hadis-hadis yang kebablasan ini itu yang perlu diverifikasi. Sekalipun itu tujuannya bagus untuk memotivasi ibadah, sehingga banyaklah orang yang puasa sunat tanggal 1, tanggal 2, tanggal 4, tanggal 5, awal-awal bulan Rajab, bahkan 10 hari bulan Rajab puasa, bagus. Tapi jangan karena hadisnya itu, berpuasa saja, tapi jangan karena hadis itu, karena hadis itu bermasalah. Kemuliaannya bulan Rajab untuk kita puasa, memang Rasul melebihkan puasa sunatnya di bulan Rajab ya, ketimbang dengan bulan-bulan yang lain, dan ketika nanti masuk bulan Sya'ban lebih ditingkatkan lagi melebihi bulan Rajab ya, di bulan Sya'ban. Dan di bulan Sya'ban ini ya, disitulah puncak puasa sunatnya Rasulullah. Kenapa? Untuk menjemput datangnya bulan suci Ramadan. Jadi puasa di bulan Rajab untuk menjemput bulan Sya'ban, puasa di bulan Sya'ban untuk menjemput bulan Ramadan. Ya. Jadi sekalipun semua bulan ada 2 puasa rutinnya Rasulullah itu. Senin Kamis ini puasa pekanan. Kemudian Ayyamul Bid itu puasa bulanan.
Jadi ada bulanan, ada pekanan, semua bulan kecuali Ramadan. Ya, di bulan Rajab nanti, nah itu ditambah puasanya itu tidak hanya Senin, Kamis dan Ayyamul Bid, ditambah itu. Ada hari-hari tertentu, nah itu yang tidak disebutkan, tanggal berapa, tanggal berapa. Nah, kalau ada yang menyebutkan, nah itu bermasalah hadisnya. Ya. Nah, demikian nanti juga di bulan Sya'ban. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan kajian berikutnya seperti apa kita melakukan amalan-amalan yang sunnah di bulan Rajab dan Sya'ban ini dengan tidak keluar dari koridor sunnah sebagaimana dipahami oleh ahlus sunnah. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in wa ba'd. ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما ثابتا اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وفهم الملائكة المقربين اللهم نور قلوبنا جميعا بنور العلم وبنور الحكمة وبنور الهداية كما نورت السماوات والأرض بنور شمسك اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب وبالله التوفيق والدعوة والإرشاد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صلاة الإشراق جامعة رحمكم الله.